Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedang melintas dengan sepeda motor, 3 orang warga Kabupaten Tasikmalaya jatuh ke sungai karena jembatan tiba-tiba putus. Sebuah mobil minibus yang syarat penumpang menghantam bagian belakang truk di depannya di ruas jalan tol Cipali. 3 orang tewas di lokasi kejadian. Apa jadinya bila cemilan simping khas Purwakarta dicampur dengan sayuran sebagai bahan baku? Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 139 ruas tol Cipali Indramayu pada Selasa pagi. Diduga mengantuk, sebuah mobil minibus syarat penumpang dari Jakarta menghantam bagian belakang truk di depannya. 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 139 sampai 400 ruas tol Cipali, Kabupaten Indramayu. Dalam video yang direkam warga pasca kecelakaan, terlihat sejumlah korban yang merupakan penumpang minibus bergeletakan. 3 orang tewas di lokasi kejadian setelah mobil minibus tersebut menerjang bagian belakang truk, sedangkan 7 penumpang lainnya luka-luka. Korban tewas dan luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dari Jakarta menuju Cirebon. Di lokasi kejadian, minibus yang dikemudikan Yoyo tiba-tiba oleng. Dalam sekejap, minibus langsung menghantam bagian belakang truk di depannya. Diduga, sang pengemudi minibus mengantuk sehingga kehilangan kendali. Ngantuk sih, Pak. Itu bawa penumpang dari mana mau kemana, Mas? Dari Jakarta ke Cirebon. Itu bawa penumpang? Bawa. Itu sampean bawa penumpang travel apa gimana? Iya, travel. Berangkatnya jam berapa? Berangkat tuh dari sore sih di sananya. Dari maghrib. Itu kejadian ngantuk atau gimana? Ngantuk. Oleng ke sebelah kiri. Tepat di kilometer 139.400 menabrak bagian belakang kendaraan truk dengan berplat nomor letter B yang dikemudikan oleh saudara Sarip. Kemudian untuk korbannya ada 10 orang, 7 orang luka-luka, 3 orang meninggal dunia. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Kita ke informasi lainnya, puluhan pasangan mengikuti sidang isbat nikah massal yang digelar LKKS Kabupaten Kuningan. Hal ini dilakukan untuk mengesahkan status perkawinan yang menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hari gembira bagi 78 pasangan suami istri. Senyum gembira terlihat di wajah para pengantin yang sudah tidak muda lagi. Pasangan suami istri ini tengah mengikuti sidang isbat nikah yang berlangsung di Kuningan Islamic Center. Para peserta nikah massal bukan hanya pasangan usia lanjut, namun juga ada pasangan suami istri yang masih muda. Sidang isbat nikah massal ini digelar oleh Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial atau LKKS Kabupaten Kuningan yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Selain untuk ketertiban administrasi kependudukan, juga untuk mengesahkan status pernikahan mereka yang menikah di bawah tangan atau nikah siri. Harapannya dengan peresmian ini tentu secara administrasi kependudukan menjadi tertib administrasi kependudukan. Jadi di dalam data kependudukan mereka akan tercatat, nikah tercatat. Selama ini kan kalau yang nikah siri ini perkawinannya belum tercatat. Ya, jadi secara administrasi kurang baik. Itu tahap pertama di Kementerian Agama, gugur sebanyak 6 pasangan, kemudian 79 pasangan diserahkan ke Pengadilan Agama dan gugur 1 pasangan. Jadi yang lolos 78. Mudah-mudahan 78 ini pada hari ini bisa ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah secara ketentuan negara.
Dinas Kependudukan juga memberikan akte kelahiran anak dan kartu identitas anak bagi mereka yang sudah memiliki anak, namun sebelumnya hanya nikah siri. Pasangan yang melakukan sidang isbat nikah merasa terbantu dengan kegiatan ini. Ada ini ada dari desa ada ngasih tahu katanya ada ini nikah massal, ya udah ikut aja. Gimana rasanya? Ya, Senang aja deg-degan. Senang ya. Sidang isbat nikah massal yang digelar ini merupakan ke-6 kalinya. Usai melaksanakan sidang isbat nikah pada tanggal 5 Desember 2022 mendatang, 78 pasangan ini akan mengikuti resepsi pernikahan massal di Pendopo Bupati Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. 50.000 rumah di kawasan Bandung Timur akan dialiri air bersih yang siap minum. Rencana ini dilakukan pemerintah Kota Bandung bersama PDAM Tirtawening untuk memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih dengan mudah. Mau tidur tepat waktu? Yuk kita Masyarakat di kawasan Bandung Timur, tepatnya di Blok Gede Bage, bakal menikmati air bersih. Pasalnya, Pemkot Bandung bersama PDAM Tirtawening akan membuka pemasangan instalasi air bersih di kawasan tersebut. Pemasangan instalasi air bersih untuk kawasan Bandung Timur diresmikan oleh Wali Kota Bandung. Selesainya pembangunan instalasi pengolah air minum di Cikalong mendorong PDAM Tirtawening untuk membuka pemasangan instalasi air bersih untuk kawasan Bandung Timur tersebut. Menurut Wali Kota Bandung, dengan dibukanya pemasangan instalasi air bersih tersebut, 50 rumah atau pemasangan baru di Blok Gede Bage akan menikmati air bersih PDAM, sehingga warga tidak perlu repot untuk mencari air bersih. Hari ini kita launching air bersih dari Spam Cikalong dengan debit 700 liter per detik. Mudah-mudahan tadi dihitung itu bisa untuk sekitar 50.000 sambungan baru, pelanggan baru. Mudah-mudahan dengan ini target RPJMD kita tercapai juga gitu. Tapi yang penting memang tadi selain bisa terlayani sambungan baru, tapi memang teraliri air yang berkualitas, air bersih berkualitas. Prioritasnya di Bandung Timur Pak ya untuk yang ini? Ya, karena memang ini sambungan pipanya juga kan, dan ini dengan gravitasi ya. Pipanya ke arah ini, ke arah timur, ke arah Gede Bage. Awali dengan tambahan 50.000, sisa dari target RPJMD berapa lagi? Terlewat, kita kan hanya 25.000. Berarti dengan tambahan 50.000 Karena kita udah 12.000, kalau tambah 50.000, 62.000, lewat banget. 200%. Ya mudah-mudahan lah. Tadi juga apakah nanti bisa ada regulasi tadi supaya memudahkan air tanah, karena kan memang muka air tanah Kota Bandung juga terus menurun ya. Pemerintah Kota Bandung berharap masyarakat di kawasan Bandung Timur bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan air bersih layak konsumsi ke PDAM Tirtawening Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Cemilan simping dikenal sebagai jajanan khas dari Kabupaten Purwakarta. Kini makanan ringan berbahan baku tepung tapioka ini mulai diperbarui, yaitu dengan menjadikan sayuran sebagai bahan campuran utama tanpa pengawet dan MSG. Seperti apa? Selama ini, simping dikenal sebagai makanan ringan khas Purwakarta. Biasanya terbuat dari bahan baku tepung tapioka. Kini, simping versi baru mulai dikembangkan oleh pengelola Pondok Pesantren Muhajirin. Caranya dengan menjadikan sayuran sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan simping. Inovasi ini diajarkan kepada para santri agar kelak bisa menjadi salah satu tambahan bekal untuk usaha jika telah lulus dari pondok pesantren. Proses pembuatan simping sayuran dilakukan seperti pembuatan simping pada umumnya. Tepung tapioka dicampur dengan sejumlah bumbu yang telah disiapkan, termasuk santan kelapa. Sebagai pewarna dan variasi rasa, digunakan sayuran seperti pokcai, bayam merah, atau wortel. Setelah menjadi adonan, langsung dilakukan pencetakan dengan alat cetak di atas tungku api.
Tak hanya membuat simping, para santri juga diajarkan bercocok tanam di lahan terbatas. Jadi saya terbangun bagaimana caranya supaya sayuran ini tidak monoton atau melulu harus dibuat sayuran. Nah, di sini saya mengcombining untuk anak-anak seperti crackers atau cemilan berbahan dasar dari sayuran. Di sini ada sayuran bunga telang, ada pakcoy, dan juga ada bayam merah. Komposisinya berarti berapa Bu? Sayuran berapa untuk tambahannya berapa? Per 1 kilo untuk tepung tapioka itu hanya kurang lebih sekitar 250 sampai dengan 300 gram sayuran. Di sini komposisinya tidak sama sekali menggunakan bahan pengawet, juga MSG. Kita hanya menggunakan tepung tapioka, kemudian sayuran, dan juga untuk bahan dari gurihnya itu saya ambil dari santan kelapa. Saya di sini tidak hanya untuk belajar ngaji, menghafal surat Al-Quran gitu. Tetapi saya belajar di sini pertanian dan juga pembuatan simping ini. Dan semoga saya setelah keluar dari Al-Muhajirin ini, saya bisa mengembangkan ilmu ini ke kampung saya, agar di sana itu supaya di desa saya bisa berkembang. Selain dikonsumsi untuk para santri, simping ini juga dijual kepada masyarakat. Satu bungkus simping sayuran dibanderol dengan harga Rp15.000. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.